Baik, puji Tuhan, kita akan sama-sama buka Filipi. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Ya, saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara boleh lihat Alkitabnya atau Androidnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah sandwich. Tahu sandwich ya? Seperti roti lalu ada selai, ada roti, sandwich ya. Ini juga sandwich. Ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Lalu di akhir ayat 9 dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Allah menjanjikan damai sejahtera itu akan tetap ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita aja yang kadang-kadang merasa gak damai. Gitu ya. Tapi ada syaratnya saudara ya, memang damai sejahtera itu bukan feeling atau damai sejahtera itu bukan ketidakhadiran masalah, bukan. Gak ada orang tidak bermasalah di dunia, semua orang bermasalah. Damai sejahtera adalah person, Kristus, dia akan memenuhi kita, dia tidak akan meninggalkan kita. Tapi di dalam hati kita harus membawa perabot-perabot atau membawa hal-hal yang ditulis dalam ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi ada bagian kita Bapak Saudara, tidak benar dikatakan bahwa kita tidak mempunyai bagian apa-apa, kita cuma resting. Tidak, ini membawa yang benar, yang baik, yang mulia itu harus dipaksa diri kita. Ya. Jadi damai sejahtera itu tetap ada di dalam kita, asal kita bawa ini barang-barang ini, kalau saya sebut barang-barang. Ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kalau seseorang dibersihkan oleh Tuhan, rumahnya ini disapu bersih, lalu dia tidak mengisi dengan sesuatu, dia tidak katakan mengisi dengan apa, tapi tidak diisi, dibiarkan bersih, rapi, tersapu, maka iblis yang tadinya sempat keluar dari orang itu melihat rumahnya bersih, rapi, tersapu, tapi nggak ada isinya gitu ya. Dia akan masuk lagi, bukan ke dalam spirit ya, jangan salah. Di spirit kita tidak pernah bisa diisi oleh roh jahat. Tidak ada orang Kristen kemasukan setan kecuali terobsesi atau secara kejiwaan terganggu sehingga setan mudah membolak-balik. Tapi kalau kita biarkan kosong begitu saja, kita tidak bawa ini yang disebut di dalam Filipi 4 ayat 8, maka iblis akan coba isi dengan yang lain dan akhirnya lebih jahat. Kok lebih jahat Pak? Ini banyak barang yang harus kita bawa nih. Yang pertama, semua yang benar, iblis membawa yang tidak benar. Ya, jadi kalau kita tidak bawa yang benar, kita tidak pikirkan yang benar. Kata benar di sini adalah bersangkut paut dengan perkataan kebenaran. Ya, jadi perkataan kebenaran yang ada di Alkitab sudah pegang aja itu. Kalau belum ngerti tanya Tuhan apa maksudnya. Ya, jangan diacak-acak itu. Ya. Kemudian semua yang mulia, maka iblis akan membawa yang tidak mulia, yang tidak membawa kehormatan. Kita didesain untuk membawa kemuliaan. Setiap kita didesain dan kemuliaan yang didesain Allah untuk kita bawa adalah kemuliaan Allah. Kita ingat di Filipi pasalnya yang sebelumnya ditulis pasal 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, Filipi 3 ayat 17. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa nih? Seperti apa nih? Orang-orang ini adalah mereka yang mengalami kebinasaan. Ya, kebinasaan itu dibinasakan. Ya.
Tidak dibilang masuk neraka, saudara ya. Umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Ya, binasa, ditekan sakit penyakit stres. Kemudian Tuhan mereka ialah perut mereka. Bayangkan, perut itu adalah Tuhan mereka. Ini orang-orang yang memalu, yang tersetur iblis. Padahal Tuhan kita adalah Kristus. Mereka didrive oleh panca inderanya. Apa yang orang bilang digerakkan oleh kampung tengah. Ya, itu Tuhan mereka. Ini bahasa Alkitab ya, bukan bahasa kita. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Apa yang memalukan mereka bikin. Kita bilang nggak tahu malu. Padahal kita di sini dikatakan bawalah hal-hal yang mulia. Kalau kita tidak membawa hal yang mulia, maka iblis akan mengajarkan kita hal-hal yang tidak mulia. Ya, perlu effort nggak? Oh iya, perlu kekuatan dari Tuhan. Kemudian kemuliaan mereka ya aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kontras dengan yang Tuhan perintahkan di Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar. Ya, kalau kita tidak bawa yang benar, tidak bawa kebenaran firman Tuhan, iblis akan bawa yang salah, yang tidak benar. Semua yang mulia, semua yang adil, justice. Adil itu adalah keadilan Allah. Perkataan Allah yang membenarkan, yang membawa keadilan. Kalau kita ditimpa penyakit atau sakit penyakit, kemiskinan, di mata Allah itu tidak adil. Bagi dia anak-anaknya harus mengalami keadilan, bukan bantuan. Jadi dalam kerajaan surga tidak ada bantuan sosial, yang ada adalah keadilan kerajaan Allah. Bantuan sosial itu sifatnya sporadis, dibantu sekali, 2 kali. Kalau kita tidak juga aware, maka kita tidak akan pernah berdiri kuat. Gitu kan? Tapi kalau Tuhan beri keadilan, kita akan berdiri di atas keadilan Dia. Ya. Kemudian, semua yang suci. Kalau kita tidak membawa semua yang suci ke dalam pikiran kita, Tuhan, roh jahat akan membawa yang tidak suci. Semua yang manis. Kalau kita tidak berpikir yang manis, membawa yang manis, maka roh jahat akan membawa semua kepahitan. Masalah-masalah yang dulu diingat-ingat bisa membuat kita pahit tiba-tiba. Itu mah orangnya aja baperan. Enggak, saudara. Enggak juga. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami disakiti orang, ya. Tiba-tiba kita lagi enak-enak gitu ya, tidak ada masalah. Tiba-tiba itu muncul di kepala dan itu bilang, kurang ajar orang itu dulu ya. Pernah begitu? Berapa kali misalnya ada orang melakukan yang tidak enak terhadap saya, cukup berapa kali muncul gitu ya. Pernah tiba-tiba saya dikatain kasar sekali oleh pengendara yang saya tidak kenal. Nah, waktu saya lagi merenungkan firman Tuhan dalam beberapa kejadian beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba peristiwa itu melintas. Kok bisa-bisanya orang itu ngomong begitu? Terus saya mikir, kok bisa-bisanya saya mikir seperti itu? Itu bukan pikiran saya. Artinya apa? Iblis bawa yang tidak baik, iblis bawa yang pahit, makanya kita disuruh bawa yang manis. Jadi jangan bilang, oh enggak Pak, saya sudah mengampuni dan melupakan. Enggak bisa saudara. Itu bukan dosa ya, pikiran itu muncul bukan dosa, itu yang namanya temptation atau godaan. Kalau kita renungkan, pikirkan dan kita mulai meresapi itu, maka itu menjadi dosa. Kita lakukan, kita mulai keluarkan kata-kata yang kasar, itu menjadi dosa. Tapi pikiran itu tidak dosa, itu kan cuma melintas saja. Tiba-tiba pikiran yang enggak baik melintas, tinggal dihapuskan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Semua yang sedap didengar. Jadi kalau yang tidak sedap kita biarkan masuk ke dalam pikiran kita, yaitu bukan dari Tuhan. Semua yang disebut kebajikan. Kebajikan, tambahkan kepada imanmu kebajikan, ya, artinya tambahkan kepada apa yang kita percaya, respect, hormati. Firman Tuhan bilang apa? Hormati. Yang berdiri di mimbar pun masih berani mengatakan, itu yang saya katakan mencabik-cabik Kristus di dalam kita. Yang dia kata, misalnya dia bicara soal kejelekan-kejelekan gereja, kejelekan-kejelekan pendeta, ya, kesesatan-kesesatan anak-anak Tuhan, buat apa dibicarakan? Kalau dia tahu itu sesat, beritakanlah yang tidak sesat. Gitu ya. Karena yang sesat itu kan mematikan, saudara. Anak kecil ya saudara, anak kecil itu kalau dia megang sesuatu, katakanlah mainan yang sudah rusak, kan papanya nggak suka seperti itu kan, pengennya pegang yang terbaik lah, mainan atau apapun. Jangankan mainan, batu aja dia pegang, dia suka dengan batu dia pegang.
Coba kita ambil batu itu, dia akan nangis anak-anak itu. Dia akan defense, kenapa harus diambil batu saya? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengganti itu dengan yang baik? Bukan batunya kita rebut, kita kasih mainan yang baik. Maka dia akan lepaskan apa yang dia pegang dan dia pegang yang baik. Begitu juga dengan kita, bukan aja hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga. Pada saat kita melihat penyimpangan di dalam jemaat Tuhan, di dalam hamba-hamba Tuhan, nggak ada gunanya kita marah-marahin orang itu. Misalnya, salah kalau begini, salah itu, sesat kamu, nggak lihat konteks, buat apa? Saudara? Berikan dong yang baik. Yang baik gimana, yang benar gimana? Diberikan, maka kita akan metanoia, kita, oh iya ya yang saya pegang itu salah. Dilepaskan, dan dia mengambil yang baik. Itu caranya. Ya. Makanya di sini dikatakan semua yang disebut kebajikan itu semua yang baik, yang kita hormati dari firman Allah. Kemudian yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Tambah lagi ayat 9. Dan apa yang telah kamu, 1, pelajari. 2, terima. Kita bisa mempelajari tapi tidak terima. Ya. Terima. Dan apa yang telah kamu dengar lagi, ulang lagi. Dan apa yang telah kamu lihat. Jadi pelajari, terima, dengar, lihat, lakukanlah itu. Itulah orang dewasa. Lakukanlah itu. Maka damai sejahtera Allah akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara lihat, damai sejahtera Allah itu di tengah-tengahnya, itu sandwich ya. Di tengah-tengahnya, kalau kita tidak bawa barang-barang ini yang manis, yang mulia, yang baik, yang patut dipuji, damai sejahtera ini akan kosong. Artinya dia tidak akan memenuhi hati pikiran kita. Jadi kalau Tuhan kasih syaratnya tidak sulit, tapi mudah untuk dilakukan bersama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera ini penting sekali. Kita buka Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu, di situ kata kebahagiaan yang dipakai adalah righteousness atau natural ilahi kita, itu tidak akan pernah, akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang mengalir, lalu kebenaran kita, di situ dipakai kata kebahagiaan, tapi terjemahan aslinya adalah righteousness, natural Allah yang ada di dalam kita itu akan melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatikan ada 2 hal. Pentingnya damai sejahtera, itu sebabnya kalau kita gabungkan 2 ayat ini, Filipi 4 tadi dengan yang ini, kita akan melihat di dalam damai sejahtera yang ada di dalam kita, atau di dalam damai sejahtera itu ada 2 hal yang membuat iblis nervous, iblis gemetar atau iblis gerah dekat kita. Yang pertama adalah kreativitas kita sebagai anak Allah. Yang kedua adalah sonship yang saya bicarakan minggu lalu. Ya, Bapak Saudara yang belum dengar bisa lihat di YouTube saya sudah upload. Ya. Kreativitas kita, mengapa saya sebut kreativitas? Di sini dikatakan jikalau engkau memperhatikan perintah-perintah, sama dengan Filipi 4 tadi ayat 9. Perhatikan perintah apa yang kamu dengar, kamu lihat, perhatikan, lakukan. Maka damai sejahteramu, kata damai sejahtera itu adalah shalom, yang artinya kesembuhan, kelimpahan, penjagaan. Saudara sulit dihantam oleh malapetaka. Ada bom meledak pun saudara nggak akan kena. Itu membuat dia nervous. Ya. Itu akan melimpah seperti sungai. Sungai itu mengalir dari satu tempat, sumber, mata air, ke laut. Dia akan mengalir terus, tidak pernah balik. Ini yang disebut kreativitas. Wahyu pasal 22 dikatakan dari dalam kota itu, Wahyu pasal 22, pasal terakhir itu masih di bumi ya. Jadi jangan ngomong-ngomong di surga dulu gitu ya. Alkitab tidak nulis ngapain kita di surga. Yang ditulis cuma roh kita ada di surga, di tahta bersama Allah. Tapi dia nggak cerita banyak soal surga. Itu kampung halaman kita. Di kota itu, kamu adalah kota, saya adalah kota, kita semua kota.
akan mengalir dari tengah-tengah kota, itu akan mengalir aliran sungai yang menyembuhkan. Ini yang disebut kreativitas. Bukan hanya menyembuhkan, tapi mengubah semua keadaan. Selain ekonomi kita, kesehatan kita, hubungan baik kita, karakter kita, ini yang disebut kreativitas. Kalau kita memperhatikan perintah-perintah Allah, maka kreativitas Allah akan muncul di dalam kita. Ini yang buat iblis nervous, pertama. Yang kedua, kebenaranmu, kebahagiaan di situ dipakai, itu akan melimpah seperti gelombang laut. Laut itu adalah satu kumpulan air yang besar, yang gelombangnya itu, kalau bicara gelombang itu selalu ke pantai, balik lagi, ke pantai, balik lagi. Artinya, kebenaran kita itu tidak akan pernah diambil oleh Tuhan, akan terus melimpah. Kapan itu kebenaran itu akan kita rasakan tidak ada? Ketika kita tidak tahu bahwa kita ini adalah anak. Itu sebabnya minggu lalu saya bicara, bukannya kita tidak menjadi murid lagi, bukan saudara. Roh Kudus, salah satu nama Allah adalah Allah cemburu. Nama Allah itu ada 17, salah satunya cemburu. Dia tidak mau anak-anaknya disamakan dengan status murid-murid yang lain. Murid itu sebelum Yesus datang sudah ada. Muridnya orang Farisi, muridnya orang Saduki itu sudah banyak. Dan syarat menjadi murid adalah dia harus meninggalkan orang tuanya, pekerjaan semuanya dan mengikut seseorang. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau engkau tidak bisa meninggalkan itu, engkau tidak bisa jadi muridku. Tapi setelah mereka menjadi muridnya, Tuhan Yesus katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi engkau adalah sahabat, karena kita satu. Gitu ya. Jadi ada urut-urutannya. Makanya waktu Tuhan Yesus panggil Yohanes dan Yakobus kalau tidak salah, muridnya sedang bekerja dengan papanya, dengan karyawan bapaknya, waktu dibilang mari ikut aku. Mereka meninggalkan perahunya, karyawan dan papanya dan pergi. Itu syarat murid pada saat itu. Jadi memang seperti itu beratnya. Ya. Tapi setelah itu Yesus katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, itu artinya kesatuan. Nah, kualitas murid yang dibangkitkan dari hasil pemberitaan Injil itu beda dengan murid sebelumnya. Makanya Tuhan Yesus atau Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 dikatakan, murid-murid di Antioquia itu disebut, kata disebut adalah warning ilahi, diangkat statusnya menjadi orang Kristen atau Kristianos, disebut pengikut Kristus yang satu dengan Kristus. Jadi kualitasnya beda. Tapi apakah kita masih bisa disebut murid? Bisa, karena kita murid Kristus. Tapi kualitasnya beda. Sama aja begini saudara, kalau saya seorang raja, anak saya sekolahkan di rumah, guru saya panggil, bukan dia ke sekolah tapi sekolah saya datangkan ke murid, ke rumah. Apakah anak saya adalah siswa? Ya, siswa. Sampai mahasiswa? Ya. Tapi dia bagi saya adalah putri mahkota, karena laki perempuan, atau putra mahkota. Beda. Kalau tetangga saya bilang, Bapak anaknya sekolah? Sekolah. Berarti pelajar? Ya pelajar. Berarti murid-murid biasa? Tidak, dia anak saya. Itulah perasaan Bapak terhadap kita. Kita belajar, ya. Kita punya orang-orang yang berperan sebagai pengajar-pengajar, ya. Berarti murid Tuhan. Lebih tepatnya anak Allah, Kristianos. Karena Tuhan ingin yang didengarkan adalah, yang dipastikan adalah, yang kita dengar dari semua, dari gembala, dari orang-orang yang menyebut dirinya Bapak Rohani, itu adalah perkataan dia. Karena kalau kita hanya memperhatikan perintah Tuhan, kata-kata Tuhan, baik itu keluar dari mulut seorang gembala atau orang-orang yang berperan sebagai orang tua rohani, maka damai sejahtera kita akan melimpah seperti sungai dan kebenaran kita akan terus ada. Dua hal ini membuat iblis nervous. Jadi damai sejahtera penting. Hal-hal yang dikatakan di Filipi 4 ayat 8 itu harus kita lakukan. Pikirkan segala yang baik, kalau tidak iblis akan bawa yang jahat. Pikirkan segala yang manis, kalau tidak iblis akan bawa kepahitan. Gimana Pak kalau saya lihat masalah saya ya begitu sulit, complicated. Ya pikirkan yang dikatakan itu. Nanti damai sejahtera itu akan mengalir dan mengeluarkan satu tadi apa yang membuat iblis nervous? Kreativitas. Menyelesaikan masalah, menyembuhkan penyakit, menghindarkan kita dari segala malapetaka. Yang kedua, sonship kita tetap melekat. Ada satu ayat dalam Yesaya, pasti Bapak Ibu Saudara pernah dengar. Kebenarannya adalah daripadaku. Anak-anak Tuhan itu kebenarannya daripadaku dan itu tinggal tetap. Itu sebabnya kita perlu menjadi pelaku dari apa yang kita dengarkan. Tadi dikatakan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, lakukanlah. Ya, saya akan tutup dengan ini. Pada waktu
Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus yang adalah penuh karunia, kaya, tidak kurang satu apapun. Dia katakan begini, bahwa aku tidak bisa bicara menulis kepada kamu sebagai orang dewasa, tapi sebagai orang yang belum dewasa, orang-orang duniawi. Bayangkan jemaat Tuhan dibilang orang-orang duniawi. Di 1 Korintus 3 ayat 1 bilang seperti itu. Susulah yang aku berikan kepadamu, bukan makanan keras, karena kamu belum bisa terima, bahkan sampai saat ini. Kemudian dia tulis detail mengenai karunia-karunia yang sekarang banyak dibangga-banggakan oleh anak-anak Tuhan. Apakah kita tidak boleh minum susu yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus? Boleh, bahkan harus. Karena 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu seperti bayi yang selalu menginginkan susu yang murni. Gitu ya. Jadi itu susu murni yang bisa membuat kamu bertumbuh. Terus apa yang dimaksud dengan makanan orang dewasa? Makanan orang dewasa didefinisikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 4 dikatakan, makananku ialah melakukan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Karena dia menyelesaikan semua pekerjaan baik yang untuk kita. Maka makanan kita ialah melakukan pekerjaan Bapa dan menggenapi. Karena Tuhan sudah selesaikan, kita menggenapi. Apa yang diselesaikan kita genapi dong. Kalau dia siapkan kesembuhan, kita sembuh semua. Kalau dia siapkan kelimpahan, kita berlimpah semua. Dia siapkan perlindungan sempurna, kita terlindungi semua. Jadi makanan kita adalah melakukan dan menggenapi, mendapatkan janji-janji Tuhan. Itu makanan orang dewasa. Tapi susu untuk makanan anak-anak kecil atau anak-anak bayi, boleh kita minum enggak? Bukan boleh lagi, harus. Hendaklah kamu seperti bayi yang senantiasa merindukan. Coba buka 1 Petrus 2 ayat 2 supaya kita bisa lihat ayatnya. Harus, saudara ya, minum susu, tapi melakukan itu adalah tanggung jawab kita. Ya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini adalah makanan kita, tapi untuk kita bertumbuh kita melakukan. Sama seperti anak bayi, dia minum susu, tapi kapan dia bisa lari, kapan dia bisa ngangkat benda-benda berat, tergantung dia, tergantung anak itu. Kalau anak itu minum susu terus tapi nggak mau bergerak, dia akan bayi terus. Sama dengan kita. Kalau kita minum susu, belajar tentang hal-hal yang rohani tapi tidak menjadi pelaku, kita akan tetap bayi. Itu yang terjadi di Korintus. Nah di Korintus lebih jelek lagi, sudah tidak melakukan, mulai membanding-bandingkan. Ini aku ikut Paulus, aku ikut Petrus, aku ikut siapapun gitu ya. Terjadilah membanding-bandingkan. Akhirnya mereka tidak bertumbuh. Kita harus melakukan apa yang kita dengar, belajar, berdoa, memberkati pekerjaan, rumah tangga, semua kita makin belajar, kita akan semakin bertumbuh. Dan satu lagi janji Tuhan, damai sejahtera itu akan melimpahi kita. Untuk apa damai sejahtera, Pak? Ada dua hal yang keluar dari damai sejahtera yang membuat iblis nervous. Yang pertama adalah kreativitas kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua adalah sansip kita yang tidak akan pernah lepas. Saudara tidak akan mudah baper, tidak akan mudah terhukum. Saya dengar Pak Renald Kasali dalam satu vlognya, dikatakan jadi anak muda sekarang jangan terlalu baper. Khususnya yang kerja ya. Saya pernah bagikan kepada keponakan, khususnya yang kerja. Kalian akan ketemu orang-orang yang kalian tidak akan sukai di kantor. Entah itu bos, entah itu senior, entah siapapun. Jangan baper, jangan menjadi generasi strawberry, jangan lembek. Pindah kemanapun akan ketemu orang-orang seperti itu, bahkan yang lebih jahat. Oleh karena itu bertahan, tetap kreatif, stay relevant. Relevan dengan Tuhan. Dan satu lagi, sansip kita jangan sampai hilang. Ya, karena itu membuat iblis nervous. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.